Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Tahukah kalian bahwa dalam Islam, Dajjal adalah sosok yang paling mengerikan di akhir zaman? Tapi tahukah kalian bahwa agama-agama lain juga memiliki pandangan tentang sosok yang mirip dengan Dajjal? Bagaimana Yahudi, Kristen, Hindu, dan Buddha memandang figur yang membawa fitnah besar ini? Yuk, kita telusuri bersama dalam video kali ini. Sebelum lanjut ke pembahasan utamanya, jazakallah khairan bagi yang sudah like, subscribe, dan berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlipat ganda, menjadikan Anda seorang miliarder dan bisa menunaikan ibadah haji di tahun depan satu keluarga. Jangan lupa berkomentar. Amin. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Dalam agama Islam, Dajjal adalah makhluk paling mengerikan yang akan meluluh lantahkan manusia di akhir zaman dengan fitnah-fitnah keji, pembunuhan, dan peperangan. Namun agama Yahudi secara halus maupun terang-terangan justru menunggu kedatangan sosok Dajjal. Lantas bagaimana Dajjal menurut Kristen, Hindu maupun Buddha? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas konsep Dajjal dari perspektif 5 agama besar: Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, dan Buddha. Kita akan mengeksplorasi bagaimana setiap agama memandang figur yang mungkin serupa dengan Dajjal. Apakah ada kesamaan atau perbedaan yang mencolok, dan apa pesan yang bisa kita ambil dari pandangan-pandangan tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa pembahasan kali ini bertujuan hanya untuk memberikan informasi semata. Kita tidak bermaksud untuk menyinggung keyakinan manapun, melainkan untuk memperluas wawasan kita tentang pandangan agama-agama lain. Di tengah keberagaman ini, kita harus tetap ingat bahwa semua agama mengajarkan nilai-nilai cinta kasih, perdamaian, dan toleransi antar sesama manusia. Mari kita jadikan pembahasan ini sebagai sarana untuk mempererat rasa kebersamaan kita sebagai satu bangsa, Indonesia, yang kaya akan budaya dan kepercayaan. Semoga kita bisa hidup rukun dalam perbedaan, saling menghormati, dan saling menyayangi satu sama lain. Mari kita mulai bahas satu persatu, dan koreksi saya jika ada yang keliru, tuliskan di kolom komentar. Pertama, Dajjal dalam Islam. Dalam Islam, datangnya Dajjal merupakan salah satu tanda besar yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Islam sangat tegas memberitahu umatnya akan kedatangan Dajjal dan memperingatkan agar waspada terhadap fitnah yang akan dibawanya. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri-ciri sosok ini dengan sangat rinci, mulai dari bentuk tubuhnya, tempat lahirnya, hingga kematiannya. Semua terangkum dalam sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang sangat detail. Dajjal menurut Islam adalah makhluk dari golongan manusia yang akan muncul di akhir zaman sebagai penipu besar. Ia digambarkan sebagai seorang laki-laki yang memiliki satu mata yang menonjol, sedangkan mata lainnya buta. Penampilan fisiknya sangat mengerikan dan mudah dikenali. Dalam hadis disebutkan bahwa di antara kedua matanya terdapat tulisan kafir yang bisa dibaca oleh setiap muslim, baik yang buta huruf maupun yang tidak. Tempat munculnya Dajjal juga disebutkan dalam beberapa hadis, yaitu di suatu tempat yang disebut Khurasan. Ia akan muncul dari daerah tersebut dan mulai menyebarkan fitnahnya ke seluruh penjuru dunia. Hadis lain menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul di suatu tempat antara Syam, Suriah, dan Irak, dan dengan cepat akan menyebar fitnahnya ke berbagai tempat. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan memperlihatkan berbagai keajaiban untuk menipu manusia. Ia akan membawa surga dan neraka yang sebenarnya adalah kebalikan dari yang terlihat. Surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Ia juga akan memiliki kekuatan untuk menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman yang semuanya adalah fitnah besar bagi umat manusia. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, kebanyakan pengikut Dajjal adalah Yahudi, anak-anak, dan para wanita pezina terang-terangan. Hadis riwayat Muslim.
Hal ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh Dajjal dan betapa banyak orang yang akan terjerat oleh fitnahnya. Al-Quran tidak menjelaskan detail sosok Dajjal secara langsung, tetapi banyak hadis yang memberikan gambaran lengkap mengenai dirinya. Meski begitu, kepercayaan akan munculnya Dajjal adalah hal yang wajib bagi setiap Muslim, sebagai bagian dari iman kepada hari kiamat dan tanda-tanda besar sebelum datangnya hari tersebut. Kematian Dajjal juga dijelaskan dalam hadis. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di pintu gerbang Lud yang berada di wilayah Palestina. Kematian Dajjal akan menjadi tanda berakhirnya fitnah besar yang dibawanya dan awal dari masa keadilan dan kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Kewaspadaan dan iman yang kuat menjadi kunci bagi umat Islam untuk menghadapi fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Pengetahuan tentang Dajjal dan fitnahnya mengajarkan kita untuk selalu waspada, memperkuat iman, dan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam agar tidak terjerumus dalam tipu daya yang akan dibawanya. Kedua, Mesias Dajjal menurut bangsa Yahudi. Berbeda dengan Islam yang menjadikan kemunculan Dajjal sebagai tanda akhir zaman, bagi sebagian besar Yahudi, kemunculan Al-Masih atau Mesias diyakini sebagai hari kemenangan dan kejayaan mereka. Menurut keyakinan Yahudi, Mesias adalah seorang pemimpin yang diutus oleh Tuhan untuk membawa kedamaian, keadilan, dan kejayaan bagi bangsa Yahudi, mengumpulkan kembali orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, dan membangun kembali Bait Suci di Yerusalem. Imran Nazar Hossein, seorang pakar eskatologi Islam, dalam bukunya Jerusalem in the Quran, menjelaskan dengan jelas 7 tanda kehadiran Dajjal atau Al-Masih. Menurutnya, Al-Masih yang ditunggu oleh Yahudi bukanlah Nabi Isa Al-Masih seperti yang diyakini dalam Islam dan Kristen. Dalam tradisi Yahudi, ada perbedaan pendapat tentang siapa sebenarnya Al-Masih. Sebelum era Kristen, umat Yahudi memiliki berbagai pandangan tentang sosok Al-Masih. Satu pihak berpendapat bahwa Al-Masih adalah seorang nabi dan pemimpin politik yang akan membebaskan mereka dari penindasan dan membawa kembali kejayaan bangsa Yahudi. Pandangan ini terus hidup bahkan setelah kemunculan agama Kristen. Namun, ketika Nabi Isa, Yesus, muncul dan mengklaim sebagai Al-Masih, sebagian orang Yahudi tidak menerima klaim tersebut. Mereka yang menerima klaim ini kemudian membentuk agama Kristen, sedangkan sebagian besar Yahudi tetap menantikan kedatangan Mesias yang lain, yang menurut mereka akan membawa kemenangan yang lebih konkret dan duniawi. Kemungkinan ini membuka interpretasi bahwa Al-Masih yang ditunggu oleh sebagian Yahudi adalah Al-Masih Dajjal, yang dalam pandangan Islam adalah sosok penipu besar yang akan muncul di akhir zaman. Dajjal dalam Islam digambarkan sebagai makhluk yang akan mengaku sebagai Tuhan dan menipu banyak orang dengan kemampuan supranaturalnya. Menurut keyakinan Yahudi, Mesias yang mereka tunggu akan membawa era keemasan dan kebangkitan kembali bangsa Yahudi. Hal ini berbeda dengan pandangan Islam yang melihat Dajjal sebagai ancaman besar yang membawa fitnah dan kerusakan. Bagi umat Islam, tanda-tanda kedatangan Dajjal adalah peringatan untuk memperkuat iman dan mempersiapkan diri menghadapi fitnah besar yang akan datang. Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa kompleksnya interpretasi tentang Mesias dalam tradisi agama-agama Abrahamik. Bagi Yahudi, Mesias adalah harapan dan pembebasan, sementara bagi Islam, Dajjal adalah peringatan dan ujian iman. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memahami konteks dan ajaran masing-masing agama untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang eskatologi dan keyakinan mereka. Dengan demikian, pengkajian tentang Al-Masih Dajjal dalam pandangan Yahudi dan Islam memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kedua agama ini melihat akhir zaman dan sosok yang akan muncul di masa tersebut. Perbedaan pandangan ini juga mengajak kita untuk menghargai keragaman interpretasi dalam tradisi keagamaan dan memahami esensi ajaran yang dibawa oleh masing-masing agama. Ketiga, Antikristus Dajjalnya menurut agama Kristen. Dalam teologi Kristen, istilah Antikristus dikenal sebagai sosok yang akan muncul sebagai musuh besar Kristus
Yesus, dan akan menyesatkan banyak orang. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani antikristus, yang terdiri dari dua kata, anti yang berarti lawan dan Kristus yang berarti Kristus. Dengan penyederhanaan, antikristus berarti lawan Kristus atau musuh besar Kristus yang berlawanan dengan sifat dasar dan ajarannya. Beberapa ayat dalam Alkitab menyebutkan tentang antikristus, seperti dalam 1 Yohanes 2:18 yang menyatakan, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." Juga dalam 2 Yohanes 1:7 yang menyebutkan, "Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia." Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dalam teologi Kristen, antikristus dipandang sebagai pemimpin yang akan datang pada akhir zaman dan menjadi musuh utama Kristus. Sosok ini akan menyesatkan banyak orang, menyebarkan ajaran sesat, dan berusaha menggantikan tempat Kristus sebagai penyelamat umat manusia. Antikristus sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki karisma besar, kemampuan supranatural, dan kekuatan politik yang besar, yang digunakannya untuk menipu dan menguasai banyak orang. Perbedaan utama antara kedua konsep ini terletak pada perspektif dan detail ajaran masing-masing agama. Dalam Islam, Dajjal adalah ujian iman yang harus dihadapi umat Muslim, sementara dalam Kristen, antikristus adalah musuh akhir zaman yang akan ditaklukkan oleh Kristus. Meski demikian, keduanya menekankan pentingnya iman yang kuat dan kewaspadaan terhadap penyesatan yang akan datang. Dengan demikian, pengkajian tentang antikristus dalam Kristen dan Dajjal dalam Islam memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kedua agama ini memahami akhir zaman dan sosok yang akan muncul sebagai penipu besar. Perbedaan pandangan ini juga mengajak kita untuk menghargai keragaman interpretasi dalam tradisi keagamaan dan memahami esensi ajaran yang dibawa oleh masing-masing agama. Keempat, Shangkhuni Dajjalnya menurut agama Hindu. Sedikit berbeda dengan ajaran Islam dan Kristen, dalam agama Hindu, konsep yang mirip dengan Dajjal dikenal sebagai Shangkhuni. Shangkhuni adalah biang kelati dalam penyebab terjadinya peperangan dan kekacauan di kalangan umat manusia. Sosok ini digambarkan memiliki sifat yang cerdik, sangat licik, dan provokatif. Dalam ajaran Hindu, sosok Shangkhuni adalah transformasi dari figur jahat yang membawa kekacauan dan kehancuran. Nama lain Shangkhuni adalah Swalaputra atau Suman, dan dia juga dikenal dengan sebutan Trigandalpati. Menurut Mahabharata, Shangkhuni merupakan personifikasi dari dua parayoga, yaitu masa kekacauan di muka bumi yang menjadi pendahulu zaman kegelapan atau Kali Yuga. Kali Yuga adalah salah satu dari 4 yuga dalam siklus waktu Hindu yang ditandai dengan degradasi moral dan spiritual. Sama seperti Dajjal dalam Islam, Shangkhuni dalam Hindu digambarkan sebagai penyebar fitnah dan provokasi yang memiliki satu mata. Sosok ini menggunakan kecerdasannya untuk menipu dan memanipulasi orang lain, menciptakan konflik dan kehancuran di seluruh dunia. Fitnah yang disebarkannya menyebabkan manusia saling bertikai dan berperang. Dalam Mahabharata, Shangkhuni adalah seorang ahli strategi dan penasihat licik yang selalu berusaha memprovokasi pertempuran dan perpecahan. Dia menggunakan tipu daya dan fitnah untuk mencapai tujuannya, menyebabkan kerusakan besar dalam prosesnya. Shangkhuni juga dikenal karena kemampuannya mempengaruhi pikiran orang lain, menjadikannya sosok yang sangat berbahaya dan menakutkan. Shangkhuni berperan penting dalam pertempuran besar yang terjadi dalam epik Mahabharata. Perannya sebagai provokator utama mencerminkan kemampuannya untuk memanipulasi peristiwa dan orang-orang di sekitarnya. Ini sangat mirip dengan peran Dajjal dalam Islam, yang menggunakan keajaiban palsu dan tipu daya untuk menyesatkan umat manusia. Perbedaan utama antara Shangkhuni dalam Hindu dan Dajjal dalam Islam terletak pada konteks budaya dan agama masing-masing. Meskipun keduanya adalah simbol dari kekuatan jahat yang menyebabkan kekacauan dan kehancuran, interpretasi dan cara penyampaiannya berbeda,
Dalam Hindu, Shankhuni adalah bagian dari narasi epik yang lebih besar yang mencakup pertempuran antara kekuatan baik dan jahat. Dalam Islam, Dajjal adalah tanda akhir zaman dan ujian besar bagi umat Muslim. Dengan demikian, memahami sosok Shankhuni dalam Hindu memberikan wawasan tentang bagaimana ajaran agama ini melihat kekuatan jahat dan fitnah di dunia. Perbandingan dengan Dajjal dalam Islam juga menunjukkan bagaimana berbagai tradisi agama memahami konsep kekacauan dan peran sosok jahat dalam sejarah manusia. Kelima, individualisme Dajjalnya menurut agama Buddha. Dalam ajaran Buddha, konsep sosok jahat seperti Dajjal berbeda dengan pandangan dalam agama Hindu, Kristen, Yahudi, atau Islam. Ideologi Buddha memaknai sosok jahat bukan sebagai entitas eksternal atau individu tertentu, melainkan sebagai sifat-sifat negatif yang ada dalam setiap individu manusia. Oleh karena itu, ajaran Buddha menekankan bahwa setiap orang harus mengatasi dan meninggalkan sifat-sifat kejahatan yang berasal dari nafsu jahat dalam dirinya. Dalam Buddhisme, nafsu jahat yang dimaksud bukanlah nafsu manusiawi seperti nafsu seksual, nafsu makan, atau nafsu tidur, melainkan nafsu yang lebih mendasar dan merusak seperti amarah, kebencian, kebohongan, keserakahan, permusuhan, dendam, dan dorongan untuk melakukan kekerasan atau peperangan. Nafsu-nafsu inilah yang mengarahkan manusia pada tindakan-tindakan jahat dan merusak. Menurut ajaran Buddha, sifat-sifat negatif ini adalah penghalang utama untuk mencapai pencerahan dan kebahagiaan sejati. Setiap individu memiliki potensi untuk menjadi baik atau jahat, tergantung pada bagaimana mereka mengelola nafsu dan dorongan dalam dirinya. Dalam pandangan ini, Dajjal bukanlah sosok yang datang dari luar, melainkan bagian dari diri manusia yang harus diatasi. Seorang praktisi Buddha dianjurkan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan kedamaian batin. Ini termasuk meditasi dan praktik-praktik spiritual lainnya yang membantu mengendalikan dan memurnikan pikiran dari nafsu-nafsu jahat. Dengan mengatasi nafsu-nafsu ini, individu dapat mencapai pencerahan dan membebaskan diri dari siklus penderitaan. Dalam konteks ini, siapapun yang mengikuti nafsu kejahatannya dapat dianggap sebagai Dajjal dalam pandangan Buddha. Sifat-sifat negatif yang tidak terkendali dapat menyesatkan individu dan menyebabkan kerusakan bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, ajaran Buddha menekankan pentingnya pengendalian diri, introspeksi, dan pengembangan kebajikan untuk mengatasi sifat-sifat jahat dalam diri. Praktik-praktik seperti meditasi, mengikuti 8 jalan mulia, dan memahami 4 kebenaran mulia adalah cara-cara untuk mengatasi nafsu jahat dan mencapai kebahagiaan sejati dalam Buddhisme. Dengan demikian, ajaran Buddha menyoroti pentingnya tanggung jawab individu dalam mengatasi sifat-sifat negatif dan mencapai pencerahan. Kesimpulannya, dalam ajaran Buddha, konsep Dajjal bukanlah sosok eksternal yang datang untuk menipu atau merusak, melainkan sifat-sifat jahat yang ada dalam diri setiap individu. Dengan mengatasi sifat-sifat ini melalui praktik-praktik spiritual dan pengendalian diri, setiap orang dapat mencapai pencerahan dan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan sejati. Subhanallah, ternyata meskipun dengan nama dan cerita yang berbeda, konsep tentang figur yang membawa ujian besar ada di banyak agama. Hal ini menunjukkan betapa manusia di seluruh dunia, melalui agama-agama mereka, memahami adanya perjuangan antara kebaikan dan kejahatan. Sahabat umat Muslim, mari kita ambil hikmah dari pembahasan ini untuk memperkuat iman kita dan meningkatkan toleransi antar sesama. Semoga kita selalu diberi petunjuk untuk hidup rukun dalam keberagaman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.